Jadi gini sebelumnya, kita ini dari mahasiswa Universitas Islam Bangsa Karawang, Unisika yang di situ dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian itu ditugaskan dalam praktikum mata kuliah manajemen bisnis pertanian untuk mewawancarai UMKM ya. Saya namanya One Ajalia Muhammad. Kalau nama pemilik usaha ini siapa bapaknya? Mustafa. Pertama yang mau saya tanyain itu nama usahanya tuh apa ya Mas? Satu. Terus kedua jenisnya itu jenis yang bagaimana? Apakah usaha dagang yang perorangan atau yang bagaimana gitu? Boleh Mas? Nama usaha di sini namanya tuh Jawar Sakti, JS singkatannya. Oke, Jawar Sakti. Iya. Oke. Untuk usaha ini usaha perorangan, persorangan. Maksudnya nggak ada pihak lain. Tapi belum masuk ke city, belum masuk ke apa-apa. Masih usaha rumahan lah. Kayak Terus UKM. berarti kan ini masuknya masih usaha rumahan, maksudnya dari keluarga sendiri yang mulai ya? Modal sendiri. Berdirinya dari Tahun kapan? 2007. Oh 2007. Berarti udah sekitar 15 tahunan lebih ya, kurang lebih. Mungkin dari pekerjaannya itu Pak, yang Mas yang apa dari masyarakat sekitar atau ada berapa orang juga gitu. Kalau yang kerja buat produksi bahan mentah dari masyarakat sekitar cuman ada satu orang. Kalau buat bungkus ya, biasanya orang-orang tua di sini sekitar kayak tetangga-tetangga, saudara-saudara juga ada. Itu sistemnya Mas ngerekrut maksudnya ngebuka lowongan atau sukarela atau bagaimana ya? Lewat mulut ke mulut, mau bungkusnya nulis. Mungkin kalau itu hubungan sama pemasaran itu gimana Mas? Kayak ke siapa gitu nanti hasil produksinya, apa langsung ada yang ambil atau Kalau pemasaran sama ya fleksibel. Yang pertama ada yang ngambil sini salesnya 2 orang. Yang pertama buat di warung-warung, satu lagi buat di PT ya. Di PT pengen di KIC M2000 banyak lah pokoknya di PT. Saya kurang tahu banyak kalau di PT. Pokoknya ada. Terus kalau buat ngirim sekali ngirim di daerah lamaran nanti di agen. Nah di agen itu dikirim sekali banyak, misalkan 200 bungkus. Nah dia juga disebar lagi di dia juga ada salesnya lagi, nyebar lagi ke pasar-pasar. Per minggu tuh sekali ngirim 2 kali itu sekitar 400 bungkus yang 1000-an. Wah. Nah, kalau di PT tuh hampir 900 piece. Yang katanya 3000 itu. Berarti yang 400 pieces itu yang 1000-an, yang 900 yang 3000-an. Kalau 1000-an tuh bilangnya per pak, satu pak tuh ada 20 piece. Yang 1000-an. untuk itu juga dari pekerja itu di gajinya kira-kira berapa Mas? Atau ada tingkatannya beda-beda gitu tiap? Kalau kerja buat bungkus tuh ini ada hitungannya. Kalau yang 1000 dapat berapa bungkus dikali sekian satu piece-nya gitu biasanya. Kalau buat yang kerja itu sehari 150 yang kerja buat bahan bakunya, bahan mentah sebelum jadi digoreng. Buat ngolah gitu ya. Jadi kalau yang ngepak gitu menghitungnya kayak sesuai itunya ya. Sesuai dia bungkusnya dapat berapa pak. Setiap bungkusnya dapat berapa pak. Sama mungkin dari prosesnya itu kan kayak dari kulit dari awal bahan mentahnya dari mana gitu didapatnya kayak kulitnya gitu. Ya, kalau bahan mentah sih kalau saya didapat di Jagal daerah Sadamalun. Jagal Sadamalun. Untuk harganya sendiri selembarnya berapa? Kalau sekarang 18.000. 18.000 selembar. Nah, satu lembar satu pul itu biasanya kisaran 23 nyampe 30. Membersihin sisa-sisa daging. Habis itu biasanya direbus. Ngebersihin bulunya. Nah, dibersihin bulunya itu maksudnya dikerok. Iya, habis itu baru dibikin potongan kotak-kotak. Habis itu gimana? Habis dipotong. Habis potong kotak-kotak biasanya kalau panas dijemur di atas. Dijemur ya. Selain kalau misalnya lagi hujan gini Di itu oven. Di oven. Baik selama ini menjalankan usaha ini tuh ada hambatan nggak? Ada hambatan? Kalau hambatan sih pengen kalau yang kecil-kecil minyak sih. Resiko-resiko yang pernah ada gitu, kayak dari contohnya bahan baku satu, terus kondisi lingkungan, terus kayak alat yang digunain, terus kualitas
pekerjanya gitu-gitu kan. Kerja. Resiko Manajemen. kecelakaan apa manajemennya Manajemen resikonya. manajemen resikonya nggak terlalu kompleks sih, Nggak terlalu kompleks. cuman kalau dari pekerjaannya gitu dari pengolahannya biasanya kan kerupuk kulit tuh kadang si kulitnya tuh kadang ngembang kadang enggak, kulit itu macam-macam kan. Untuk pasar yang di ininya kemana aja pasar? Kalau pasar sih nyebarnya ke pasar-pasar di daerah Karawang. Pasar daerah Kerawang. Cuman di PT juga ada, di PT itu di kawasan KIC ada, M1000 ada, terus kawasan pokoknya banyak. Dengan proses produksinya yang apa namanya yang sekarang ini gitu, terus dengan berarti bahasanya alatnya atau teknologinya kan gunanya oven doang nih mas, sisanya kayak manual kan, kayak ngerok pakai tangan, terus apa namanya apa sih bahasanya masak atau goreng gitu ya. Iya, masak. Itu dengan yang sekarang ini kayak Improv sih sebelumnya udah ada alat potongnya ada di situ. Sebelumnya kan kalau sekarang alat potong tuh cuman kayak bambu pakai pisau gini. iya Tahun kemarin tuh kita udah bikin, jadi sekali potong tuh misalnya berlembaran, sekali potong tuh langsung jadi kotak. Kalau sekarang kan dibikin jari-jari dulu baru kotak gitu. iya Nah, udah bikin cuman ya gitu cepet rusak. Terus kalau improv kalau pikiran tuh pengen ini bikin alat buat pelapuan, alat pengaduk lapuan otomatis. Dari selama proses produksi mas, ada yang misal sampai nggak laku atau nggak kejual gitu, atau biasanya habis terus? Nggak nyampe habis terus sih, pengen suka ada PS juga, pengen PS tuh sisa yang udah lewat expirednya, pengen nggak terlalu banyak, kita juga nggak bakal nggak rugi juga ya. Itu dari sumber modal awalnya gitu, misal dari awal perusahaan ini dibentuk gitu, kira-kira modal awalnya itu berapa, sama biasanya untuk pendapatannya gitu, pendapatan bersih kotornya gitu. Modal awal sih kan dari usaha sendiri ya, modal dari sendiri juga. Modal awal kita minjem ke pihak bank, kur kayak gitu, peminjaman itu kita modal awal tuh nyetok ke jagalnya itu 50 juta. Untuk pendapatan kotor gitu, pendapatan bersihnya itu kira-kira apa mas setiap bulan? Kalau sekali ini kalau hitungannya per lembar, kita satu lembar itu kita kebagian untung kotornya kan, bersihnya itu 500.000 dari kulit lembaran satu lembar. Biasanya kalau satu bulan itu kira-kira habisin berapa lembar kulit? Lembar ya. 34-an 34 lembar. kalau untuk segini itu disebutnya satu pak ya mas? satu pak. Ini harganya berapa ya kalau boleh tahu? Kalau dari kita harganya 12.000 satu pak. 15.000. Isinya berapa Isinya bungkus? Satu pak ini ada 20 piece. Oh 20 piece. Ketengan 1000-an. Kan tadi produksi ke PT juga. Nah, kalau ke PT biasanya dari PT-nya tuh ngejualnya berapa? Kalau di PT sih biasanya kisaran 5.000. Jadi Kang, ini kan sama-sama produknya diproduksi ini, produksinya di sini. Kenapa labelnya bisa beda? Kenapa bisa beda? Kita ngebebasin buat si salesnya pengen punya label sendiri biar beda-beda. Kan kita sebelumnya satu label ya, Jawara Sakti ada. Jadi kita di situ cuma nyantumin produk, hasil produk dan siapa, ada nama kita. Jadi dia bikin label sendiri, cuman cantumin produknya dari mana. Itu kan ada produk Jawara Sakti. Sama itunya labelnya itu dari si salesnya yang bawa sendiri atau dari mana? Kalau label dari si salesnya yang bawa sendiri. Sudah sama ya. Kan si sales ada 2. Oh jadi buat nentuin harga juga gitu ya? Iya. Oh iya. Sebelumnya si label itu sama dari Jawara Sakti. Dia pengen punya label sendiri. Baik Kang, mungkin sekian wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas informasinya ya Kang.